di Kaswa kan sebenarnya di P2P financing ya, itu juga pasti imbal hasil lebih besar daripada deposito perbankan misalkan Berapa seperti itu. persen sih sekarang, Mas? Sekarang kita bisa 12-18%. Gitu mah gede. Besar per tahun kayak gitu. Itu mah gede. Besar kayak gitu. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan sekarang kondisinya lagi baik-baik saja, sehat, tidak sedang kebingungan ya. Apalagi mungkin Sobat Cuan saat ini lagi pengen usaha, butuh pinjaman. Pas banget ya untuk dengerin obrolan kita di podcast Cuap-Cuap Cuan kali ini di segmen interview. Karena kita akan ngobrolin banyak tentang industri keuangan, khususnya adalah industri keuangan syariah. Karena apa? Hari ini kita akan ngobrol banyak bersama dengan Kaswa di sini ya. Kaswa, dan sudah hadir bersama dengan kita di sini ada Mas Dikri, CEO and founder dari Kaswa. So thank you so much. Terima kasih banyak Kaswa yang sudah support juga podcast kita kali ini. Saya mau sapa langsung, ada CEO-nya nih, Mas Dikri. Apa kabar, Mas? Baik, Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Boleh say hi sama Sobat Cuan? Halo Sobat Cuan. Di awal aku tadi bridging, Sobat Cuan yang mungkin bingung, usaha butuh modal atau gimana-gimana. Nah, bisa dengerin obrolan kita sama Kaswa nih hari ini ya. Tentu. Thank you banget ya udah datang ke Cuap-Cuap Cuan. Amin. Terima kasih banget, pengen ngobrol nih sama kita. Karena memang di tengah kondisi yang sedang lumayan bergejolak Tentu. Ya, ini kayaknya dibutuhkan nih sama Sobat Cuan nih, Mas Dikri. Tapi kita sebelum ngomongin soal Kaswa sendiri, yang kamu perhatiin nih Mas Dikri dari kondisi financial literasi, khususnya juga mungkin soal industri atau tren syariah lah ya khususnya ya. Kamu ngeliatnya seperti apa sih investasi syariah ini? Apakah perkembangannya juga cukup signifikan sehingga kemudian Kaswa hadir mengisi bagian itu nih, Mas Dikri? Iya. Kalau kita ngomongin tentang media ini ya investasi ya, itu sebenarnya dari tahun ke tahun memang berkembang ya. Mungkin dari 10 tahun lalu juga udah mulai ada progres dari literasi ya, dan tiap tahun juga berkembang. Tapi kalau misal agregat memang masih belum terlalu besar ya. Kalau partisipasi dari masyarakat ke media investasi itu masih belum besar kayak gitu. Tapi literasi terus berkembang. Jadi memang adanya Kaswa itu memang kita juga berperan dalam mencoba untuk menaikkan literasi terkait akses keuangan juga kayak gitu. Sehingga ya semoga ya dengan adanya Kaswa ini juga ambil peran lah untuk naikkan literasi tersebut. Dan termasuk juga obrolan kita kali ini hari ini ya. Iya, benar. Nah, sekarang Kaswa udah hadir berarti sebagai salah satu instrumen ya. Bisa dibilang instrumen investasi syariah berarti ya masuknya ya. Kita ngomong mungkin alternatif untuk naro dana produktif. Dana produktif ya. Ini kayak gimana sih si Kaswa ini hadir di tengah-tengah industri keuangan, terus pengen apa sih yang pengen di delivery gitu loh dari Kaswa ini terhadap berbagai macam kebutuhan keuangannya masyarakat ya, keuangannya Sobat Cuan, Mas Dikri. Kalau misalnya kita lihat dari masyarakat ya, ada yang kekurangan uang, ada yang kelebihan uang, gitu ya Mbak ya. Bener ya. Ada yang duit dinginnya gede, ada yang duit dinginnya nggak ada sama sekali harus dipakai gitu ya. Kita hadir jadi intermediaris lah kayak gitu, dan khususnya untuk pelaku usaha. Jadi pelaku usaha yang membutuhkan permodalan ya, itu bisa dibantu oleh kami melalui masyarakat yang tadi yang kelebihan uang dingin gitu kan, untuk ikut membiayai proyek-proyek usaha di platform kami. Seperti itu. Jadi kita sebagai intermediaris penengah antara pelaku usaha yang butuh permodalan sama masyarakat yang bingung, duitnya berlebih, dingin gitu kan, nganggur tapi ingin produktif kayak gitu kan. Nah, itu bisa melalui Kaswa seperti itu. Ini berarti konsepnya kayak P2P ya? Iya, P2P lending. Financing gitu ya? Iya, peer-to-peer financing kalau di syariah ya. Kalau di syariah bedanya itu dengan yang konvensionalnya. Aku pengen tahu juga sih sebenarnya perbedaannya di mana sih yang letak cukup signifikan gitu antara yang syariah sama yang biasa? Iya, lebih ke akadnya ya, akad dan juga sektornya ya. Mungkin kayak kita ngasih pembiayaan ke sektor-sektor usaha yang memang tidak dibolehkan lah secara syariah kayak gitu. Ya, misalnya kayak kita tidak masuk ke minuman keras tidak, rokok juga pasti tidak, kayak gitu ya. Dan mungkin pembedanya itu lebih ke kontraknya aja sih seperti itu. Jadi kontraknya kita
berdasarkan landasan syariah kayak gitu. Kayak gitu. Nah, yang Mas Dikri dan juga mungkin teman-teman di Casual lihat ya, seperti apa sih tren kebutuhan masyarakat sendiri gitu terhadap financing gitu ya dengan menggunakan P2P. Karena kan kita biasanya kalau mau pinjam apa-apa kan tahu dong kemana apa sih? Ya ke bank gitu kan ya. Atau mungkin yang sekarang mah banyak larinya bahayanya tuh ke pinjol. Nah, bahayanya kan seperti itu gitu ya. Atau apalagi pinjol-pinjol yang nggak legit gitu ya, yang ilegal itu yang berbahaya. Sebenarnya kalau pinjaman online yang legal sih sure ya, nggak masalah. Nah, apa yang mungkin dari sisi kebutuhan kemudian mindset orang bahwa ada hadir P2P financing gitu ya seperti Casual ini, seperti apa yang dilihat sama Mas Dik? Iya, kalau dari landasan data makronya memang masih sangat besar ya koinnya ya. Jadi kayak pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan juga sangat banyak kayak gitu, dan masyarakat yang kelebihan dana ya juga banyak kayak ternyata. gitu kan. Oh, banyak ya banyak yang duitnya juga lebih ya. Iya. Kita kemarin rata-rata orang Indonesia di media kemarin ya itu minimal rekeningnya didatain itu 2 miliar. Betul. Ya berarti banyak banget kan. Dan yang nambah di rekening 2 miliar makin nambah tiap hari ya. Jadi dari dua data itu aja kita bisa ngambil kesimpulan memang adanya P2P financing itu menjadi alternatif sih. Alternatif untuk pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan, dan alternatif juga dari untuk masyarakat yang dananya mungkin ingin lebih diproduktifkan, ingin langsung ada direct impact ya ke pelaku usaha ya, untuk lebih untuk mengembangkan usahanya. Jadi sih sebenarnya kita optimis ya adanya P2P financing seperti Casual ini untuk ngebantu ya masyarakat dan pelaku usaha seperti itu. Oke, seperti yang kita tahu mungkin ya Sobat Cuan juga suka dengar atau lihat konten-kontennya Cuap-Cuap Cuan. Kalau setiap kali di P2P itu ada lender, ada borrowers gitu ya. Kita ke screening awal nih untuk siapa-siapa aja yang bisa diterima sebagai lender di Casual. Mereka-mereka yang seperti apa? Mungkin tadi yang kelebihan duitnya sih banyak gitu ya, tapi apa yang masuk ke dalam filterisasi atau screeningnya Casual? Dan apa yang bisa mereka dapatkan nih as a pendana ya berarti atau Iya. Sebenarnya kalau misalnya aturan sakleknya itu kita memang ada KYC ya, proses verifikasi umum aja kayak gitu kan, dan memastikan bahwa dana yang ditransaksikan dari ke kami ya sebagai pelaku P2P lending atau P2P financing itu ya APPT, yaitu ya tidak dana dari pencucian uang seperti itu ya. Itu sebenarnya umum lah kayak gitu kan di industri keuangan itu umum seperti itu. Tapi sebenarnya basicnya itu siapa aja yang memang orang punya kelebihan dana dan ingin lebih produktif atau lebih ingin dapat imbal hasil yang lebih besar ya kan. Di Casual kan sebenarnya di P2P financing ya itu juga pasti imbal hasil lebih besar daripada deposito perbankan misalkan. Berapa persen sih sekarang, Mas? Sekarang kita bisa 12-18%. Gitu mah gede. Besar per tahun kayak gitu. Itu mah gede. Besar kayak gitu. Jadi ya mungkin sebagai alternatif ya kan. Sebagai alternatif, saya taruh di sini kurang besar nih gitu kan, taruh di Casual itu kan. Itu bisa sebagai alternatif seperti itu. Jadi sebenarnya untuk lenders itu aja sih. Ya asal tinggal daftar ya kan. Kalau di Casual tinggal download aja aplikasinya, upload dokumen umum ya, KTP, NPWP, administratif gitu ya. Aja biasa. Habis itu proses verifikasi, habis selesai, habis itu tinggal bertransaksi seperti itu. Tinggal pilih proyek yang mau didanai seperti itu. Nggak ada uang yang harus disetor atau tergantung. Misalnya kayak saya mau pilih si lender ini misalnya udah ada proyek nih, ada pengusaha jamu nih ya misalnya butuh sekian juta gitu. Nah itu yang mau saya biayain, baru saya yang input uangnya senominal yang dibutuhkan atau benar. Jadi memang teknisnya seperti itu. Jadi kita lenders juga pilih-pilih aja gitu, preferensinya apa gitu kan. Justru kita bisa ngelihat si profilnya si borrower, profilnya dan resikonya gitu, karena memang dia harus memilih kayak gitu kan. Saya suka mungkin dulu karena pernah jualan makanan gitu kan, saya pengen deh gitu kan ikut ngasih pembiayaan ke proyek makanan ya udah kayak gitu. Atau karena suka dengan rumah-rumah gitu kan, ikut pendanaan proyek properti gitu kan, itu tersedia di kami lah kayak gitu. Jadi memang keaktifan dari lenders itulah
sebagai kuncinya kayak gitu. Keaktifan dari lenders, dan kelebihannya ya karena lenders pun bisa milih siapa yang mau dia biayai, istilah gitu intinya ya. Benar. Nah untuk jadi borrowers sendiri seperti apa? Ya, kita menginput saja bisnis kita atau kita butuhnya berapa sampai terpilih sama lenders, atau seperti apa Kazwa sebagai mediator ini gitu ya, penengah ini juga ikut mempromot gitu loh, bahwa ini legit nih usahanya, ini legit nih yang dibutuhin gitu. Kalau kita memang ngasih borrowers masuk bebas ya, misalnya yang ngubungin kita lewat email atau telepon gitu kan, atau langsung submit proposal mereka ke sistem kita juga, itu media yang sebenarnya kita bebas aja untuk mereka untuk apply kayak gitu. Tapi next tahapannya adalah mereka sesuai enggak dengan kriteria kita kayak gitu, resikonya kayak gitu kan, dari internal bisnis mereka, industrinya, prospek dia akan ngasih bagi hasil untuk lenders kita, itu kita analisa aja. Ya kan, kita analisa, kalau nggak cocok ya udah kayak gitu kan. Kalau cocok kita lanjut kita tawarin ke platform kita upload lah ke platform kita untuk biar lenders bisa memilih kayak gitu. Oke. Jadi bisa langsung, bisa via aplikasi juga gitu ya. Kalau mau membutuhkan pinjaman gitu ya. Iya, benar. Oke. Ini menarik ya. Ternyata bisa direct langsung atau bisa langsung mencari di lender yang ada di aplikasi Kazwa ya. Iya, benar. Nah, kalau sekarang seperti apa nih Mas dari transaksional yang terjadi gitu ya? Si lendernya dan juga borrowersnya. Cukup banyak gak sih lender yang daftar gitu ya setiap hari, perkembangannya seperti apa? Dan borrowers juga yang terfasilitasi di Kazwa juga seperti apa nih track recordnya? Sebenarnya si lender lebih banyak daripada borrowersnya ya. Iya. Jadi jangan takut nggak dapat pembiayaan, bener nggak sih? Iya. Jadi ya kita coba ya terus kita usahain ya untuk borrowers juga proses pendanaannya cepat kayak gitu. Tapi juga tetap dari sisi lendersnya secara resiko terukur dan aman kayak gitu. Jadi kita imbang aja kayak gitu. Dari borrowers juga harus bagus, dari lenders juga harus bagus kayak gitu. Ini pasti banyak yang nanya nih, karena biasanya kan kita nggak bicara teknis ya, tapi kita bicara mengenai opportunity, kesempatan meminjam uang untuk support usaha gitu ya, atau berbagai macam hal yang kita lakukan. Biasanya kita nggak ngomongin soal teknis ya. Nah, secara teknis tuh seperti apa sih si imbal hasilnya ini bisa dinikmati para lenders? Jadi based on kontrak, based on kayak per bulan kan, ini kayak orang pinjam uang ntar gue cicil setiap bulan gitu ya kan. Nah apakah sistemnya seperti itu, ataukah ada pack misalnya kayak setahun nanti akan dibalikin beserta bunganya, atau seperti apa? Ada dua hal tipe ya kalau di kita. Mungkin saya kasih contoh langsung aja kali langsung ya. biar kebayang nih Sobat Cuan ya kan. Misalnya Mbak Maria punya dapet nih tender catering gitu ya. Sebulan lah kayak gitu kan, sebulan dengan modal butuh kebutuhan modal 1 miliar kayak gitu. Habis itu dengan return atau misalnya laba dari proyek tersebut itu 200 juta kayak gitu ya. Karena Mbaknya butuh dana 1 miliar, ke kita lah kayak gitu kan, ngasih kita fasilitasin dan kita kasih 1 miliar. Katakan return dari 1 bulan itu kita taksir 5% lah kayak gitu ya, 5%. Berarti dari 1 miliar itu kita minta 50 juta. Jadi untuk 1 bulan itu, untuk pas payback ya, itu Mbak Maria kasih ke lenders kita prinsipalnya atau pokoknya beserta returnnya 50 juta seperti itu. Nah 150-nya ya untuk Mbak Maria kayak gitu, itu bagi hasil yang kita terapkan. Tapi ada juga yang sistemnya pembayar cicilan dulu kayak gitu. Misalkan tadi si kontrak ini berjalan sampai 5 bulan, berarti bagi hasilnya dulu aja. 1 bulan pertama bagi hasil, 1 bulan bagi hasil, karena 1 miliarnya diputar terus kan, untuk modal tadi proyeknya catering tersebut misalkan. Nanti di akhir kontrak 5 bulan baru dikasih pokok sama bagi hasil terakhirnya seperti itu. Berapa lama jangka waktu peminjaman yang disediakan? Rata-rata kita masih 6 bulan sih, kita nggak long term banget. Nah, karena lenders juga pinginnya yang lebih cepat ya. Betul. Kayak gitu. Kalau besarannya bisa sampai berapa besar? Paling kecil atau paling gede tuh dalam sejarah saat ini gitu ya, atau kondisi saat ini? Kalau di peer-to-peer financing itu aturannya borrowers itu per account 2 miliar ya. Per account bisa 2 miliar? Ya, maksimalnya 2 miliar. Kita pernah biayain ya paling kecil 50, paling besar 2 miliar seperti itu. Paling kecil 50, paling besar 2 miliar. 50 juta ya.
Sebenarnya besar loh ya. Ini lumayan lah untuk sih. Untuk membantu UMKM untuk running proyeknya ya kayak gitu. Karena kalau udah masuk 4 miliar udah nggak masuk lagi UMKM ya. Itu mungkin masuk bank ya. Masuk ke bank gitu ya. Bank, gitu. Tapi itu lumayan besar ya. Maksudnya angka yang bisa dihandle oleh peer-to-peer lending tuh lumayan besar, di angka 50 sampai dengan 2 miliar ya. Benar. Cukup gede gitu ya. Ya. Sangat membantu lah ya. Sangat membantu ya. Jadi ini udah opsi nih ya buat Sobat Cuan ya. Nah, dari tingkat keamanan sendiri seperti apa nih Mas Dikri? Iya, kalau dari sisi lenders ya, kita memang berupaya selalu memberikan yang terbaik ya untuk lenders, dengan artian setiap proyek pendanaan atau proyek UMKM yang kita upload di sistem kami itu udah melalui screening lah ya, atau analisa kredit yang coba kita terapkan untuk menyaring UMKM terbaik kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya ngomongin tentang butuh permodalan kayak semua orang ya. Semua. Banyak banget gitu kan. Butuh nggak modal apapun lah ya. Jadi pastilah banyak yang daftar ke kita. Tapi kita screening dulu gitu. Kita screening, kita analisa kayak gitu kan. Sehingga yang diupload, yang kita tawarkan di platform kami itu ya tentu insya Allah yang terbaik, yang bisa dipilih oleh lenders. Jadi kalau sahabat cuan masuk Sobat ke platform kami, yaitu yang di-upload itu yang kita udah analisa layak lah untuk dilakukan pemberian dana dari teman-teman Sobat Cuan ya kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih bener nggak usahanya beneran usaha atau bodong usahanya gitu ya. Gitu. Jadi faktor-faktor itu justru yang memudahkan kita kalau misalnya kita as a lender ya. Iya benar. Nah, apa sih sebenarnya uniqueness atau yang membedakan Casual ID dengan P2P financing atau investasi ya judulnya ya, mungkin mediasi atau mediator syariah lain ya kan, bahwa kan sebenarnya kan ini bukan produk atau bukan brand pertama ya, maksudnya sudah ada pendahulunya gitu. Iya. Apa yang cukup membedakan atau uniqueness-nya apa Mas Dikri? Iya, kalau dari kita ya gitu kan. Kalau dari kita memang kita ingin lebih memposisikan kita emang bisa ngasih direct impact ya. Ya kan, bahwa kalau ketika lenders itu dananya itu memang sangat membantu pelaku usaha untuk running bisnisnya kayak gitu. Kalau misalnya kita taruh di bank kan kita nggak tahu nih duit kita, walaupun sama bank dikasih kredit yang lain gitu ya pasti kayak gitu diputar ke teman-teman, ngasih kredit ke usaha juga kayak gitu. Tapi kita nggak tahu nih. Tapi kalau misalnya di P2P financing di kami itu ada detail misalnya kayak pengalaman, saya ngasih ke properti gitu kan. Saya ngasih ke catering gitu kan. Saya ngasih ke proyek konveksi. Soalnya kayak gitu. Jadi pengalaman seperti itu bahwa jadi kelebihan ya dari P2P financing, ada direct impact yang dirasakan oleh lenders ya. Dari dua sisi lah, dari returnnya dan dari pengalaman dia membantu juga seperti itu. Yang kedua ya pasti dari sisi return ya. Return kita mungkin lebih bersaing ya dari yang lain karena lebih besar lah ya. Karena direct impact itu ya, direct returns di 12 sampai 18% itu ya. 12 sampai 18% setahun itu kayak gitu. Dan juga kelebihan selanjutnya ada syariahnya kayak gitu. Jarang mungkin platform seperti kami baru 7 gitu di Indonesia kayak betul. Kayak gitu. Jadi memang dari populasi muslim juga besar kayak gitu, yang mau ada pengalaman dapat return lumayan dan juga ngasih direct impact ke pelaku usaha. Ya itu adanya di kami juga kayak gitu. Wah banyak nih ya. Aku dengar returns atau imbal hasil 12-18% aja itu udah lumayan ya. Jadi melampaui apa yang biasa ditawarkan gitu ya pada umumnya. Selain itu juga ya plusnya pasti ya mudah tuh dalam pengertian Anda bisa mendapatkan uang dengan cepat dan usaha tuh runningnya tetap jalan gitu kan. Kadang-kadang kita kan hanya butuh short nih, butuh cepet nih gitu ya. Gitu. Itu bisa difasilitasi oleh Casual. Dari Casual sendiri Mas Dikri ikut nggak sih dalam meningkatkan level of awareness masyarakat, jadi tahu nih, mengedukasi masyarakat juga jadi tahu bahwa ada platform seperti ini loh gitu. Mungkin nggak banyak yang tahu kan, sehingga kita mungkin menggunakan media podcast atau mulut ke mulut nih, coba pakai ini aja gitu ya. Tapi dari Casualnya sendiri seperti apa sih untuk ikut meningkatkan pengetahuan atau level of awareness-nya masyarakat Indonesia? Iya. Kita dari sisi internal juga mengupayakan itu selalu ya kayak gitu kan. Jadi emang ada dari sisi internal kita juga selalu berupaya untuk aktif ya, membangun literasi, ngebangun tentang kesadaran bahwa ada loh alternatif namanya P2P financing. Dan juga dari sisi regulator juga mendorong kita
Jadi poin plusnya juga dari sisi regulator untuk ngedorong para pelaku untuk aktif dalam literasi itu gitu kan, ngadain seminar, webinar kayak gitu ke kampus-kampus, ke daerah kayak gitu kan. Jadi makanya P2P financing itu memang udah seluruh Indonesia cakupannya seperti itu. Jadi dari internal kami juga nge-push ya dengan adanya datang-datang kita adain joint event dengan beberapa pihak kayak gitu kan. Dan juga dari sisi regulator dan asosiasi juga sangat pendorong hal tersebut gitu. Jadi kita juga ke-push lah kayak gitu kan untuk lebih aktif. Setuju sih ya, karena orang harus tahu dulu nih, teredukasi dulu gitu ya, ngerti manfaatnya. Nah, untuk planningnya dari Kajwa sendiri, pertumbuhan sampai dengan 2023 akhir ini seperti apa? Terus futures di 2024 nih apa sih target dari Kajwa sendiri gitu ya, lingkupnya apa nanti? Dihitung-hitung bisa nih kayak kasih untung lebih gede gitu, atau enggak dihitung-hitung bisa ternyata ngasih pinjaman lebih dari 2 miliar gitu kan. Sebenarnya kita kan pengen jadi first choice-nya orang nih kan. Kalau misalnya kita punya salah satu apps financing seperti ini kan, kita pengen kayak top of mind-nya orang kan Kajwa aja lebih gede pertama imbal hasilnya, yang kedua bisa lebih besar juga minjemnya gitu. Ini target-targetnya as a Kajwa gimana nih Mas? Iya, kalau 2023 kita menjalankan plan di 2023 ini dan kita udah maksimal ya, udah mencapai target lah yang kita tentukan di internal kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya seperti itu. Di 2024 ya tantangan ya semua institusi untuk 2024 karena tahun politik, tapi kita sih sebenarnya fokusnya terus pengembangan ya dan pembenahan fondasi. Karena mungkin di industri keuangan itu lebih fokusnya itu menjaga kestabilan ya. Ya kan? Stabilitas layanan, ya kan, stabilitas terkait produk yang kita jalankan. Jadi sebenarnya asal itu dijalankan ya pelan-pelan, bukan user juga akan terus bertambah gitu, karena kita melihat kayak platform ini lebih stabil, ya kan, dan lebih stabil dengan menjaga performanya. Jadi di 2024 kita push gitu kan, tetap kita pengen punya target lebih besar, tapi fokusnya adalah pelayanan kita ke lenders dan borrowers juga stabil kayak gitu. Kalau misalnya di atas 2 miliar kayaknya susah ya, karena kita udah regulasi Mbak. Masuknya ke bank ya. Iya, itu regulasi dari regulasi fintech sendiri jadi maksimal 2 miliar. Tapi kalau return sebenarnya kita upayakan memang yang paling sehat lah kayak gitu, yang paling sehat, kompetitif. Kalau misalnya besar tapi kalau UMKM-nya jelek kan bahaya juga kayak gitu. Jadi fokusnya adalah kestabilan tersebut kayak gitu. Kestabilan pelayanan, kestabilan performa dari segi apa? Dari sisi imbal hasil, dari sisi credit risk-nya juga stabil, sehingga harapannya masyarakat lebih tertarik kestabilan itu ke kami kayak gitu. Benar ya. Nah, tapi kan kalau kita bicara mengenai apakah itu instrumen investasi atau produk, apalagi produknya ini salah satunya ada produk P2P gitu ya kan, selalu ada resiko yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Sebenarnya faktornya resiko apa sih yang mungkin bisa jadi, pertama adalah harus jadi concerns juga di awal sebelum kita mungkin memilih jadi lender ataupun jadi borrowers di Kajwa. Ya, resiko jadi borrowers sendiri memang ini ya, lebih kalau misalnya dari borrowers kita gitu kan, ya kita pasti ngelihatnya, menganalisanya apakah ada resiko dia gagal bayar. Ya kan, kalau kita menganalisa bahwa borrowers ini pas kita apply ke kita ada gagal bayar, pasti kita tolak kayak gitu kan. Ya, faktornya banyak lah ya. Mungkin memang bisnisnya masih abu-abu kayak gitu, baru 6 bulan kan, tuh bahaya juga kan. Ya maksudnya coba-coba kita kasih modal kan bahaya juga. Jadi dari borrowers sih sebenarnya resiko yang kita coba kurangi ya. Resiko tuh nggak bisa hilang lah kayak gitu kan, karena bagian dari kehidupan gitu kan. Sama kayak COVID, tiba-tiba ada COVID, kita nggak tahu ada COVID di dunia ini kayak gitu kan. Jadi ya resiko gagal bayar itu yang kita coba kurangin lah kayak gitu, kita kurangin gitu kan, kita coba mitigasi sehingga ketika masuk ke platform kami itu dengan resiko yang sangat terukur dan bagus lah hitungannya kayak gitu untuk bisa bertransaksi. Dari sisi lenders juga kalau resiko memang ada lah ya, pasti dari UMKM juga pasti ya telat transfer, atau misalnya dari vendor telat bayar ke UMKM-nya kayak gitu, pasti ada lah telat seperti itu gitu. Tapi itu yang memang kita ingin edukasi bahwa itu telat karena teknis kayak gitu kan. Bukan kesengajaan. Gitu ya kan? Kayak gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya saya bilang stabilan itu yang kita terus kejar lah kayak gitu. Karena ya namanya teknis kita nggak tahu kan ada apa. Kayak dulu kemarin
jaringan internet sehari hilang, pernah kan itu. Itu bisa transfer gitu kan. Bener. Tiba-tiba merah, nggak bisa nih gimana gitu ya. Kayak gitu tapi kan. itu teknis ya sifatnya ya. Sifat teknis. Dan itu sebenarnya kita pengen jaga dari sisi borrowers dan sisi lendersnya kayak gitu. Oke, berarti ini yang harus bisa coba diantisipasi dan pas nggak nih di hati, harusnya sih pas sih di hati Sobat Cuan ya. Nah Mas Dikri, kenapa harus berinvestasi atau menjadi bagian dari Kazwa? Nah ini mungkin harus dipesankan ke Sobat Cuan nih. Silakan nih Mas Dikri. Iya, karena kalau dari saya ya untuk sobat-sobat cuan, mungkin sayang aja ya kalau dananya nganggur kayak gitu kan. Kalau misalnya temen sobat-sobat cuan, wah dana saya banyak tapi tidak produktif kayak gitu kan, nggak ada impact ya untuk yang lain, taruh di diem atau di kasur aja misalnya kayak gitu kan. Di bawah bantal aja. Di bawah bantal aja ya. Kalau pengen ngasih direct impact gitu kan ke UMKM gitu kan, atau bisa dapat return lebih produktif ya, karena simple sih bahasanya, kalau kita adanya inflasi kan menggerus nilai uang. Benar. Sehingga harus ada return lah ya untuk dana itu jadi plus gitu, jadi bertambah seperti itu. Dan Kazwa atau P2P financing di kami itu ya sebagai alternatif untuk memproduktifkan lah ya. Tentu juga dengan proses yang kita kerjakan aman ya, seperti itu. Oke, sayang ya Sobat Cuan ya, kalau misalnya mau memberikan direct impact juga terhadap kemajuan UMKM gitu ya. Benar. Di Indonesia. Jadi tapi pengen juga jadi part pensupportnya, bisa gabung di Kazwa. Pengen lebih memproduktifkan dana-dana atau uang nganggur dalam tanda kutip, uang dingin kamu, kamu bisa memberikan impact juga untuk lebih luas di kehidupan kamu, bisa jadi partnya Kazwa. Dan mudah gitu ya. lagi Mbak, tinggal download, submit data, tinggal pilih proyek-proyeknya apa aja yang mau didanai. Sekarang Sobat Cuan bisa langsung aja lihat handphonenya ya, main-main ke Play Store gitu ya. Iya benar. Klik Kazwa, masuk ke sana, pilih gitu ya, daftar registrasi seperti biasa. Pilih mau jadi lender atau borrower. Atau bisa barengan gak sih? Mau jadi lender juga, mau jadi borrowers juga? Secara account bisa beda. Harus dipisah berarti ya. Itu. Karena kan siapa tahu kan, ini ada uang nih pengen diputerin, tapi pengen juga pinjam supaya menjalankan bisnis satunya lagi gitu kan. Soalnya anak-anak muda zaman sekarang ya. Tapi seru banget. Ini tuh bikin aku penasaran sebenarnya Mas Dikri soal aplikasinya. Karena semuanya sudah tertata dengan rapi, legal, sudah terdaftar, resmi ya, dan semuanya bisa dicek begitu di OJK. Dan yang pasti ini sudah berjalan berarti berapa tahun Mas Dikri? Dari 2019. Berarti sudah 4 tahun ya. Sudah 4 tahun, tahun depan 5 tahun. Mudah-mudahan semakin bisa banyak lagi membantu teman-teman UMKM di Indonesia. Itu yang paling penting sih. Itu yang paling penting dan juga bisa menjadi sarana cuan juga. Buat teman-teman yang lain yang ingin memproduktivitaskan uangnya pastinya ya. Mas Dikri, thank you banget. Sukses buat Kazwa pastinya. Amin. Jangan bosan main ke podcast kita. Oke. Dan sekali lagi kita mau ucapin terima kasih juga untuk Kazwa yang sudah mensupport podcast kita kali ini. Oh, tentu. Pasti ya, thank you. Jangan lupa Sobat Cuan untuk dengerin konten-konten kita lainnya yang hadir di Anchor, Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan. Like, share, dan juga komen ya. Terima kasih banyak Sobat Cuan. Kita berdua pamit. Bye-bye Sobat Cuan.